Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam yang pertama harus selalu kita jaga dengan takwa, dan takwa di atas ilmu, dan sebaik-baik ilmu adalah yang didapatkan di rumah di antara rumah Allah, dibaca di dalamnya Al-Quran, dijelaskan di dalamnya isinya. Wanibidin azan ya Allah wa iyyakum, kita lama libur goib, maka kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih khusus dalam bab ini yaitu iman kepada hari akhir. Dan kita sampai pada dalil-dalil akli. Dalil akli sudah semuanya, tinggal dalil akli. Yang pertama, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan kembali makhluknya sesudah mereka mati, maka itu sangat mungkin, karena menghidupkan kembali itu tidak lebih sulit daripada menciptakan sejak di awal kali. Makanya ketika Allah bisa membuat manusia, menciptakan manusia sejak awal penciptaan, maka Allah lebih mudah untuk mengulangi penciptaan itu, apalagi sudah pernah ada. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibaratnya dan ada tukang kayu gawe meja niki dari awal, itu tidak lebih sulit daripada dandani. Barangkali mungkin yang gripel didandani. Maka secara akal masuk akal kalau kemudian Allah nanti akan membangkitkan kita, itu masuk akal, nggak bertentangan dengan akal. Kemudian yang kedua, tidak ada sesuatu yang ditolak oleh akal sehat tentang kebangkitan kembali dan pembalasan, sebab akal sehat itu tidak akan menolak kecuali dalam hal yang mustahil, seperti adanya sesuatu yang berlawanan atau bertemunya dua hal yang bertentangan. Sedangkan kebangkitan kiamat dan pembalasan sama sekali tidak ada hal yang bertentangan terhadap hal itu. Ibaratnya kan, ada orang yang kemudian di dunia ini mendapatkan perlakuan yang dolim, dan dia berusaha mencari keadilan kemanapun, ke ujung dunia nggak dapat. Maka kalau itu tidak ditegakkan di akhirat, ya mana kebijaksanaan Allah, kan gitu. Makanya semua bentuk ketidakadilan yang terjadi di muka bumi ini itu disebut kedoliman, maka kedoliman itu nanti Allah akan tegakkan. Tinggal siapa yang mendolimi dan siapa yang terdolimi. Makanya nanti ada orang-orang yang bangkrut, yaitu orang-orang yang senang mendolimi orang, tapi tidak mau memperbaiki keadaannya di dunia. Maka Allah akan menuntaskan, menyelesaikannya di akhirat. Dan penyelesaiannya di akhirat niku carane hitung-hitungan amal sama dosa. Nek amalnya banyak, pahalanya diambil buat menyelesaikan keadilan, menegakkan keadilan yang dulu pernah dia tidak tegakkan. Kalau amalnya habis, pahalanya habis, maka yang terjadi dosa orang yang terzalim dipindahkan. Nah, dia akhirnya nggak punya pahala, yang terdapat adalah hanya dosanya, maka itulah orang-orang yang bangkrut. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ten dunia niki gesang niku santai mau. Kok wis tak sampeke kok ora digagas. Wis tak jelaske nek iki lemahku, patokku, kok ya tetep mbok jikok ya wis lemah-lemah terus Gusti Allah sing bales. Sudah gitu aja. Ndak usah dipikir pusing. Jenengan gawatan pengadilan, engko pengadilan dadak jaluk iki jaluk kuwi, urung meneh jaksane, urung meneh nanti napa pengacarane entek. Dan bener Pak, ada kasus niku teng daerah ini bapak saya itu. Niku dua orang yang rebutan lemah. Gawatan pengadilan, setiap proses itu ngetoke duit. Sampai lemah ini ku didol lagi. Dinggo nyelesaike perkara, menang ning ora entuk lemah lho. Jadi menang dia, tapi lemah hilang loh, membayari macam-macam niku. Dari mulai mengikuti keinginan para sing katanya penegak hukum, tapi kemudian meminta pembayaran itu. Nek sampeyan tak wangi bayar semene KI, bayar semene KI. Utang ono utang kene, pertimbangane engko nek menang kita jual, ya. Tenan menang dijual untuk duit bayar utang entek. Lemah entek duit entek. Maka nggih, ya itulah bentuk keadilan di dunia nih, bisa dibeli, bisa diatur, bisa ditata. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, adanya hikmah kebijaksanaan Allah yang tampak pada perbuatan-perbuatannya, perbuatan Allah pada makhluk-makhluknya, yang tampak pada setiap aspek dan sendi kehidupan. Dan kenyataan-kenyataan ini tidak mungkin kalau tidak ada kebangkitan. Artinya kalau kemudian kita ingin mendapati Allah itu Rabb yang maha bijaksana, Al-Hakim, maka mau nggak mau hari kiamat itu harus ada. Kalau tidak ada hari kiamat, maka kita akan bertanya kemana sisi keadilan yang kita impi-impikan itu.
Kemana sisi kebijaksanaan yang kita nantikan itu? Termasuk yang sering saya dengar niku, enten piyai niku sregep salat niku terus ngomong, "Mas, aku salat sregep tapi kok ora didit, gak kaya wong malah kafir ditukeh." Jadi dia seolah-olah merasa sebagai orang yang tidak mendapatkan curahan nikmat dari Allah, padahal dia sudah memilih jalan beriman. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti itu. Rumusnya adalah satu, jenengan ketika hari ini di dunia dalam kondisi tidak punya, misal kehidupannya kok susah, ekonominya susah, maka di situ ada kebijaksanaan Allah agar jenengan tetap istiqomah. Soalnya nek diteukeh ya orang karuan coba masjid gelem linggone kene kan ngoten. Nek diteukeh nek ndang ngadeg yo kunci mobil tiut, ini di Pak Joko macam meeting. Pak Joko mboten enten nggih. Pak Pur wae Pak Pur. Ten pundi Pak Pur kok kesesol ajeng meeting Mas kepanggih wali kota Surakarta. Ajeng damel proyek niku lho, gawe taman portable sing diremuk wingi niku lho. Pun duwe channel gitu toh. Tapi nek mboten gak ada channel, ngaji wae, tak salat wae, ngoten. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipuji itu bukan orang yang ahli ibadah tok, juga bukan orang yang pintar bisnis tok, tapi dua-duanya. Rijalul la tulhim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Seorang laki-laki yang pintar bisnis, pintar usaha, pintar dagang, tapi yo ndak lupa sholat, ndak lupa ibadah, ndak lupa ngaji, itu orang hebat. Tapi nek mau pintar bisnis gak sholat pakai tunggali. Nah, termasuk orang-orang yang kemudian orang-orang yang kemudian Allah muliakan dengan kedudukan-kedudukan, tapi kemudian tidak punya adab, tidak punya akhlak, itu juga banyak. Makanya yang terbaik di antara kita adalah orang yang tadi itu, dia di dunia bisa survive, kemudian untuk urusan akhirat dia tidak lupa, tidak lalai. Kemudian yang keempat, adanya kehidupan dunia dengan segala kenikmatan dan kesesarannya ada dalamnya adalah bukti akan adanya kehidupan lain sesudahnya di alam yang lain. Jadi kalau Allah mampu memberikan segala macam pernak-pernik dunia ini, maka nanti ada pernak-pernik yang lebih dahsyat lagi. Dan di beberapa masjid sudah saya jelaskan bagaimana kedudukan surga itu di atas sana menanti jenengan dengan segala macam kenikmatannya. Di suatu masjid itu saya jelaskan sampai hampir 2 tahun belum kelar. Tentang surga ini tok, tentang lawangi, tentang sing jogo, tentang sungainya, tentang buah-buahannya, makanannya, urung-urung nanti tentang bidadarinya loh. Tentang burung-burung di surga, tentang taman-taman di surga, tentang aromanya, tentang macam-macam Pak, komplit. Dan itu nanti dikumpulnya benar-benar jadi materi yang panjang gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisi kita di dunia ini, jangan sampai membuat kita menyerah untuk menjadi hamba Allah. Dan kiamat itu menjadi pintu pembukanya, bahwasanya jenengan gak akan lama mengalami apa yang jenengan komplainkan itu. Makanya Nabi SAW mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Kemudian apa? Wal jannatul kafir. Yang namanya surga di dunia itu adalah penjara buat orang-orang yang beriman. Nah ini penjara ini berarti ada batasan. Ya yang di penjara ini kan nggak boleh keluar sewaktu-waktu, nggak boleh jajan sak-sae, kan itu toh. Nah maka ya itu bagian dari kita. Ada orang yang mengatakan kabeh daging tak coba Mas, daging paling enak ternyata daging babi. Oh agama kita melarang babi, maka gak usah kita makan. Begitu pula kemudian ya kata Bang Haji Roma, kenapa yang maksiat itu kok enak-enak gitu kan? Oh ngomongnya maksiat enak, ya, ngomongnya Bang Haji Roma. Nah, ya sudah, itu kalau memang enak, kalau itu memang dosa ya sudah kita tidak usah ikuti. Maka orang-orang yang beriman tahu kalau dunia ini memang tempat untuk mempertahankan diri ya dengan takwa itu tadi. Ada koridor-koridor yang nggak boleh kita lewati. Nah nanti di akhirat surga kita itulah tempat untuk kita menyelesaikan semuanya, melampiaskan semuanya. Apa yang jenengan bayangkan, yang jenengan inginkan, jenengan silakan wujudkan. Bahkan ngapunten orang-orang yang hari ini di dunia ini ngempet pegah mendem gitu kan. Nanti ten akhirat itu orang mau ngombe Pak, dikai sak kali-kali nih. Ajeng diombe entuk, diuyup entuk, selulup ya salah gitu kan. Ceplungi nggih entuk. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, seorang mukmin harus paham benar kondisi yang ada di dunia ini adalah benar-benar liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengetes mana di antara kita yang memang amalnya itu terbaik. Dan kita masuk pasal yang ke-11, judulnya adab dan nikmat kubur. Nah, pun ganti bar kiamat kuburan. Jadi urutannya kudune kuburan sing apik kiamat, tapi enggak apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, seorang mukmin, seorang muslim harus beriman adanya nikmat dan adab kubur serta pertanyaan dua malaikat di dalamnya adalah benar.
karena adanya dalil-dalil nakli, dalil-dalil nakli itu Quran, hadis, dan dalil akli, dalil logika. Jadi logika itu selalu ditaruh di belakang ya, jangan di depan dulu. Mungkin di depan bertentangan dengan dalil, artinya dengan merasa kok dalilnya cocok, maka akhirnya ditolak. Padahal sebenarnya akalnya yang belum paham, belum nyampe. Makanya dalil itu harus selalu di depan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya bahas isinya, maka di Indonesia ini ada sejumlah kelompok ormas orang, kaum muslimin juga, bahkan dia membawa slogan-slogan Indonesia nggak akan pernah baik, kaum muslimin nggak akan pernah baik kalau tidak mendirikan khilafah dan seterusnya. Ketoknya mantap, ketoknya marem gitu kan. Tapi enten tapinya. Begitu kemudian kita ngobrol dengan mereka dalam urusan akidah, mereka nggak percaya ada kubur, nggak percaya tentang malaikat kubur, nggak ada. Kata mereka nggak ada. Alasannya apa? Alasannya hadisnya hadis ahad katanya. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ulama itu turun temurun itu menyampaikan adanya adab kubur, siksa kubur, fitnah kubur. Maka saya garis bawahi, ketika ada orang menginginkan kebaikan kaum muslimin, baik secara mikro maupun makro, baik secara personal maupun komunal, baik secara pribadi maupun negara, tapi kok di atas akidah yang menyimpang, insya Allah orang bakalan jadi apik. Insya Allah tidak akan pernah terwujud cita-cita itu dan tidak akan pernah jadi kebaikan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu 10 tahun berjuang lurus ke akidah. Begitu kemudian 13 tahun sisanya menjelaskan tentang muamalah, tentang ibadah. Maka kok kemudian ada kelompok yang kemudian menginginkan kebaikan kaum muslimin dengan bahasa-bahasa tadi, tapi kok pondasinya sudah kropos dulu, tidak mungkin bisa. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini akidah nih, tentang adab kubur. Di IPHI Solo itu saya sampaikan dari awal sampai akhir proses manusia itu dicabut nyawa sampai diletakkan lagi nyawanya di kuburannya. Mungkin lain waktu kita bahas, tapi kita mulai dari sini. Yang pertama tentu ayatnya. Ayat tentang adab kubur ini kok enten, kenikmatan kubur ini kok enten. Pada Quran surat Al-Anfal ayat 50 sampai 51. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau tara id yatawaffal ladzina kafaru wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Tadi saya sempat nyari tafsirnya, ya. Maka dikatakan di sini dalam ayat itu, seandainya engkau Muhammad melihat ketika malaikat mencabut nyawa orang kafir. Jadi niki nyeritake kematiannya atau proses wafatnya orang-orang kafir. Maka mereka para malaikat memukul wajahnya dan punggung mereka, digedrok jil gitu kan. Seraya berkata, rasakanlah siksa neraka yang membakar. Niku ayat yang ke-50-nya. Ayat yang ke-51-nya, dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamil lil abid. Itu semua kenapa kamu harus dikeluarkan rohmu dengan cara dipukul mukamu dan punggungmu, disebabkan karena apa yang telah kamu perbuat oleh tanganmu sendiri waktu kamu hidup, dan sesungguhnya Allah tidak mendolimi hambanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, secara maknawi di sini Allah menggambarkan keadaan sakaratul mautnya orang kafir, di mana malaikat maut beserta para malaikat yang lain datang untuk mencabut nyawa. Nanti dalam bab kematian, orang itu ketika sudah terbujur, maka malaikat maut akan turun di atas kepalanya. Nanti malaikat-malaikat yang lain datang ngubengi dengan proses yang sama. Cuman bedanya, malaikat yang ngubengi ini kalau dia orang yang beriman, mereka ini wajahnya ganteng-ganteng, putih-putih, bagus-bagus. Tapi kalau kemudian orang yang kafir, maka yang ngubengi ini orang-orang yang jelek, mukanya itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pencabutan nyawa itu tidak lembut melainkan dengan pukulan sebagai bentuk hinaan dan siksaan karena kesalahan dia dalam memilih jalan. Kon iman emoh, tonggone salat emoh melu, masjidnya adzan ya ora gelem mangkat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Katsir mengatakan, malaikat memukul wajah mereka ketika mereka maju menghadapi kebenaran, dan memukul punggung mereka ketika mereka berpaling darinya. Artinya akibat dari ketika kamu dikasih tahu kok kamu malah marah, diajak baik kok malah kamu tersinggung. Padahal orang-orang yang mendakwahkan kebaikan nggak ada yang lain kecuali kebaikan yang diinginkan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya di mana-mana mengingatkan ketika jenengan diingatkan dalam kebaikan,
Pak nggo ngaji, Pak nggo salat, nggih ampun ditentang dengan kalimat-kalimat yang jelek. Nomornya dengan kalimat-kalimat kesombongan, kowe iki sapa pakatmu apa ngongkon aku. Sebenarnya itu bukan ngongkon, saling menasehati. Tawasobillah wa tawasobu sober dan sebagai bentuk rasa cinta. Ngoten. Bukan karena piye-piye mboten, karena cinta. Makanya saya mungkin pernah sampaikan, saya itu kalau lihat orang Nasoro bawa Alkitab, kula mboten anyel kula, mung mesake. Kula nek pengin piye carane iso ngomongi lho, nek nganti dhek ngene ngomong, "Mas, yo lingguh ning warung kopi kandhanono aku, jane agama sing bener sing endi?" Wis bahkan nek kula kan bayari kula siap gitu. Tapi nggih memulai sampai titik niku lho, saya ndak tahu caranya. Makanya jenengan nek gadah sederek jenengan bisa memulai. Piye kowe gelem piye? Dituduhke agama bener apa salah. Kok nek dhek bilang gelem lah jenengan nyeluk kula parani mungkin. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah, memulai niku sing paling susah. Kemudian Imam At-Tabari mengatakan yadribuna wujuhahum wa adbarahum, menunjukkan siksa yang menyakitkan sejak awal dicabutnya ruh. Bukan hanya di akhirat tapi dimulai sejak mau keluarnya nyawanya. Rekoso. Pramila nggih, jenengan nek ningali medsos sakniki, ada orang itu mengumpulkan proses sakaratul mautnya orang-orang kafir itu. Wah niku sing bengok-bengok sing wah ngantem-ngantem wonten niku. Niku menunjukkan kondisi yang tidak baik dan tidak mudah, susah. Makanya jenengan nek misalnya ada kemungkinan untuk melihat mereka sakaratul maut, ya monggo didelok mawon niku. Kira-kira pripun. Ning nanggung saya kalau masih bisa diajak ngomong, niku mau kasih tahu, yuk syahadat wae yuk. Barangkali khilaf dia mau mati malah syahadat, nggih senajan dong tahu salat, insyaallah malah ketulis nek niku pun masuk Islam. Nomor niku sederek jenengan, nomor niku yang sepah jenengan, maka itu lebih utama ngoten. Nggih. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, "Zuqu adzabal harik, rasakanlah adab yang membakar ini." Kata Imam Al-Qurtubi itu sebagai ejekan dan penghinaan karena mereka selama ini hidup mendustakan adab akhirat, adab neraka. Kini mereka akhirnya merasakan awalnya pun digebuki, itu terakhirnya itu ya tutup kayak terus gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Pelajaran dari ayat yang ke-50 ini bahwasanya roh orang kafir tidak dicabut dengan lemah lembut sebagaimana roh orang yang beriman, dibawa dengan penuh kemuliaan, tapi mereka dibawa dengan penuh siksaan dan penghinaan. Pramila niki landasan jenengan, salah satunya di antara sekian banyak landasan, jenengan harus istiqomah di jalan ini. Apapun pokoknya iki agamaku, apapun pokoknya aku kudu sholat 5 waktu, apapun pokoknya nek majelis ilmu ning kene aku ya pokoknya lingguh, mbok sing lingguh ya mung aku karo ustate serapopo, anggere ustate teko aku ya tak melu. Ngoten mawon. Mboten usah dipenggalih piye-piye sanesipun. Jenengan istiqomah pun sae niku. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menguatkan iman ya tentang alam barzah dan juga sakaratul maut. Nah, tadi alam kubur dan nikmat kubur. Niku masuk dalam wilayah barzah. Dan kemudian ayat yang ke-51 nggih, Allah menyebutkan dengan firman-Nya, nggih tadi sudah saya bacakan, yaitu zalika bima qaddamat aydihim wa annallaha laisa bidzallamil lil abid. Apa yang diterima orang-orang kafir itu disebabkan karena apa yang telah diperbuat oleh tangannya. Keputusanmu itu loh salah jalan. Dan sesungguhnya Allah tidak mendolimi hambanya. Sehingga kalau kemudian Allah mengadab seorang karena salah jalan, bukan Allah itu dolim, kamu sendiri dolim. Makanya nggak salah ketika Luqman Al-Hakim mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Hai anakku, jangan berbuat kesyirikan karena syirik itu dolim yang sangat besar. Maka dolim itu yang kamu pilih. Maka ketika kamu memilih jalan kedoliman dan nanti mendapat adab, itu berarti sebuah keadilan. Makanya kedoliman niku ada 3. Kedoliman yang paling berat, paling parah, yaitu kedoliman manusia kepada Rabb-nya, yaitu berbuat kesyirikan atau memilih jalan kekufuran atau kemunafikan. Itu yang tetap nanti akan diadab dan enggak ada obatnya, enggak ada ampunan ketika dibawa mati dosanya. Nah, kedoliman yang kedua adalah kedoliman seseorang kepada orang lain. Maka ini Allah akan maafkan ketika orang yang didolimi juga sudah memaafkan. Hitung-hitungannya cetok. Oh, aku duwe utang semene wis tak bayar, maka ketika itu selesai ya Allah menganggap selesai. Nah, yang ketiga, dolimnya dia pada diri sendiri, maka ketika dia sudah bertobat Allah akan mengampunkan. Contoh, kula wau ngisi pengawasan daerah Demaan niku, papasan karo cah nom wis awake kuru kebak tato, terus saeneng-enenge lambe karo rai karo kuping niku dikeki
tindik sak pirang-pirang entah lorone ning donya wis di sak larani dhewe awake mungkin ten akhirat dimintai pertanggungjawaban. Maka kalau dia bertobat dicopoti, maka insya Allah itu mudah Allah mengampunkan. Tapi nek enggak tobat ya sudah, nanti mesti dunia rekoso ning akhirat tambah rekoso. Makanya makna umum dari ayat ini yaitu adab yang mereka rasakan itu bukan merupakan kedoliman Allah, melainkan balasan atas mereka yang atas perbuatan yang mereka lakukan. Bima qaddamat aydihim artinya segala dosa, kekufuran dan kejahatan yang telah mereka lakukan di dunia. Makanya nek kita hari ini melihat kerusuhan itu kan sebenarnya ada orang yang merasa enggak diperlakukan dengan adil itu tentang dunia ini. Dan dia malah berbuat kedoliman lagi dengan merusak segala macam itu keliru itu. Harusnya yang terjadi apa? Harusnya yang terjadi ya kalau memang para pelakunya sudah dibawa ke proses hukum ya sudah. Jangan pakai kerusuhan. Nah kalau kemudian nanti kok putusannya nggak adil, ya silakan dibandingkan naik ke pengadilan di atas yang tentu. Nah ini mungkin ya tetap adil ya sudah serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ngoten mawon. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seorang Muslim tidak boleh terlibat dengan merusak-rusak properti orang lain dan seterusnya, menjara dan seterusnya. Nek nuruti hati, nuruti jiwa, inna nafsala amaratum bisu. Aku ya kula dhewe nggih nek ningali wong do njara omahe Sahron niku ya seneng aku ya nontone gitu. Kapok ngoten jane. Tapi ya kalau kita kembali kepada agama ya toh, mboten angsal ngoten niku. Saestu mboten angsal ngoten niku. Pramila Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Allah menegaskan bahwa dia tidak mendolimi siapapun. Wa ma'allahu bidzalamin lil abid. Allah tidak akan pernah mendolimi hamba manapun. Kok enek hambanya diadab ya salahmu dewi. Lagi diadab apa? Mergo aku ora salat. Masalah aku fi sakor, ame menyebabkan kamu masuk neraka sakor. Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu waktu di dunia kon salat emoh ora salat. Ya salahmu berarti. Artinya sebenarnya orang itu akan menerima adab karena kesalahannya diri sendiri. Maka makin banyak kita berbuat kesalahan, ya makin banyak kita akan menerima konsekuensi yang tidak menyenangkan. Maka agar kita tidak menerima konsekuensi yang tidak menyenangkan, maka jadilah hamba yang bertakwa, yaitu mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya, meninggalkan semua hal yang membuat Allah murka. Disitulah jenengan akan mendapatkan keadilan Allah berupa surga dan kenikmatannya. Dan dosa-dosa yang banyak sangat mungkin Allah ampunkan ketika dosa-dosa besar kita tinggalkan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Katsir mengatakan pada ayat yang ke-51, maksud ayat ini adalah sebagai bantahan terhadap mereka yang kelak beralasan bahwasanya adab yang mereka timpa karena kedoliman Allah. Tidak, Allah itu tidak dolim. Semua itu karena perbuatanmu sendiri. Imam At-Tabari mengatakan dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya Allah tidak membebani manusia di luar kemampuan. Tidak ada. Syariat itu bisa. Aja ngendikan apa? Salat ini namung sedina ping 5. Sekali sholat nggih anggaplah niku 5 sampai 10 menit. Nek dipengin 5 nggih ketemune antara setengah jam sampai sejam. Masih enten 23 jam jenengan ndak sholat gitu. Haji umroh niku nggih wajib setahun seumur hidup sekali. Niku pun nek duwe duit, nek ora duwe ora usah mangkat rapopo. Memang kan duwe kok. Sing salah niku nek ndedek pegang mangkat. Kurban nggih ngoten setahun sekali. Niku pun juga buat yang mampu. Lah nek ora mampu ora kurban yo ndak apa-apa. Ning emang rewang-rewang niku nggih langkung sae. Makanya ya yang namanya syariat itu tidak akan pernah membebani orang, tidak akan. Bahkan sisa waktunya itu lebih banyak buat kita daripada kita selesaikan dalam bentuk ibadah. Saestu. Makanya ada orang yang kemudian gak mau kerja wiritan tok itu ya salah gitu kan. Wong Allah enggak menginginkan seperti itu. Wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh. Kowe nek rampung sholat, walaupun ayat itu ayat untuk sholat Jumat, tapi itu juga berlaku umum untuk sholat yang lain. Maka ketika kamu sudah selesai sholat, bertebaran di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah keutamaan rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dagang yo dagang, yang kerja yo kerja. Makanya kalau niku sampai kadang tuh udah habis pikir, ada masjid adzan bianter, terus di dekat masjid itu ada orang jualan bakso gitu. Yo ora leren sik mbok yo minggir sik gitu lho. Terus sing dodolan bakso ya mung nganggo napa niku motor sing di baksone didekeken motore niku lho. Artinya nek niku disendekke gitu dikunci terus duitnya dikantongi salat sik dulu kan jane ya ora apa-apa. Tapi yo milih nunggoni baksone karo dolanan HP. Padahal napa
pas adzan niku nggih sing do tuku yo salat dhisik ternyata wong dodolan nang kampung ten Rokim niku. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hal-hal seperti itu harus menjadi koreksi buat kita nggih. Jangan kalau melihat masjid ramai terus pengen gawe lapak-lapak di dekat masjid, silakan, enggak apa-apa selama itu enggak melanggar aturan ketentuan atau apapun lah gitu. Nah, tapi begitu adzan ya istirahatlah sebentar. Ditutup dulu sebentar sholat. Ten Klaten niku enten pom bensin, Pak. Pom bensin. Mboten warung cilik, mboten napa pom bensin. Niku sing owner niku alhamdulillah piyai saya ini. Begitu 5 atau 10 menit sebelum adzan niku ditutup Pak, gembok. Dil. Terus ditulisi sedang sholat. Buka mulai setengah jam kemudian. Lah kula ke arah Jogja waktu tesih dinas Jogja. Niku ndelalah nggih biasane nek bensin tesih nyandak bablas. Lah bensin entek ya gelem ra gelem kan kedah diisi to. Lah kula mandek ten mriku. Tulisane niku sedang sholat. Dan napa? Namine rezeki niku sing nata Gusti Allah. Buktine napa? Orang-orang itu tetep ngantri niku gerbangnya rong dibukai. Tetep ngantri paling mboten wong 5 nganti wong 10 enten niku. Termasuk kula. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu dibuka ya tetap lebu. Makanya Allah itu tidak akan menyia-nyiakan ketika jenengan itu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Saestu. Mun jenengan usaha napa mawon, nggih wayah adzan memang salat tutup riyin kan. Dan itu jenengan nek ten mriko haji umroh niku jenengan tinggali ten toko-toko niku kan nek wayah salat kan salat gitu kan. Walaupun mungkin nanti ada penjaga tokonya sing salatnya ning ngarep tokone karena memang komplek itu masih dianggap sebagai Masjidil Haram ngoten to. Nah, maka itu bagian dari fikih, tapi yang poinnya adalah mereka tutup. Dan apakah setelahnya tokonya sepi mboten ya ramai tambah ramai karena wong sak donya ngumpul mriku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih niku cobi Imam Penggali. Niku Imam At-Tabari. Nah, kemudian Imam As-Sa'di beliau mengatakan ayat ini menegaskan prinsip dasar dalam Islam, yaitu Allah itu maha adil mutlak. Tidak ada satupun makhluk yang akan didoliminya. Makanya Allah itu juga maha penyayang mutlak. Tidak akan ada makhluk yang dianiayanya. Makanya jangan sampai kemudian kita mengatakan Allah itu tidak adil gini-gini. Tidak. Apapun yang menimpa kita harus kita introspeksi. Apakah mungkin karena dosa kita? Kalau ternyata kita bingung nggak ketemu dosanya, bisa jadi itu sebab di mana Allah akan mengampuni kita atau meninggikan derajat kita. Jangan langsung pakai kesimpulan. Aku kok uripku ketulo-tulo yo, gawean dipecat, ning dalan kecelakaan, duwe dompet yo ilang, duwe bojo yo ilang sisan gitu kan. Wah, uripku kok nelongso, Gusti Allah kok ora adil boten. Mungkin Allah tuh menginginkan jenengan diletakkan pada posisi yang paling tinggi sebagai hamba Allah yang paling luar biasa dalam bersabar. Ngalahke mungkin orang-orang solih yang lain. Makanya nggih, Allah itu punya cobaan kepada orang-orang yang paling dekat kepada Allah, yaitu para nabi, itu sangat besar. Cobaannya besar. Kemudian setelahnya makin berkurang. Artinya nek kemudian jenengan kok dicoba dengan cobaan besar dan jenengan tidak mengidentifikasi jenengan tidak melakukan dosa-dosa yang besar, nek tetap dicoba, maka yakinlah itu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Kowe iki mau ngarang apa nek dalile Mas? Enten. Innallaha idza ahabba abdin ibtalahu. Allah niku nek tresno kalih seorang hamba niku mboten dikeki duit akeh ning dikeki cobaan. Artinya nek jenengan sudah yakin aku ki salat 5 waktu, Ramadan yo poso, karo tangga yo apik, ora tau tak piloro, karo anak bojo wis tak perjuangke. Lahir batin aku berjuang, halal haram tak jikok sing halal haram ora tak dikok, ora tak tabrak, dit korupsi aku yo moh. Pokoknya jenengan hidupnya sudah luar biasa di atas takwa, kok ndelalah cek tesih dikasih cobaan sing sakit sing niki insyaallah niku bukti tanda cinta Allah. Ngoten. Makanya para nabi niku hampir semua niku dicoba oleh Allah dan tidak ada satu mulut pun yang mengatakan itu karena dosa mereka. Mboten enten to. Sinten sing ajeng ngelokke Nabi sinten Nabi Ayub dicoba dengan penyakit kulit 23 tahun karena dosanya akeh. Sinten? Mboten enten piyai wantun. Nek sampai ada, para ulama akan mengatakan itu dah kufur itu kalimatnya itu, ucapannya itu. Tidak ada. Nabi Muhammad juga dicoba dengan sakit segala macam. Siapa yang berani mengatakan kecuali orang-orang kafir kalau beliau dicoba karena punya dosa? Tidak ada Nabi Muhammad maksum. Makanya cobaan ketika menimpa orang-orang solih, orang-orang baik, insya Allah itu pertanda kebaikan. Makanya jangan kayak sebagian orang sing latah gitu loh. Weh, ustadz loroi, ojo-ojo nek awan dadi ustadz nek bengi dadi opo ngoten. Insya Allah niku sae sing dereng dangu niku sinten Ustaz Arifin Badres. Nah, niku meninggal
meninggal karena apa jantung, insyaallah niku sae. Bahkan kayak hadis tentang husnul khotimah termasuk bentuk mati syahid itu adalah meninggal dengan penyakit yang ada di perut. Jantung itu kan perut toh, mboten ten sirah toh. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih, seorang muslim harus paham nggih, dan pemahaman itu muncul karena belajar. Nah, kesimpulannya Al-Anfal 50 sampai 51 bahwasanya kematian orang kafir itu awal dari azab dia. Makanya nanti Nabi kemudian mengingatkan hati-hati sama kematian mendadak. Tapi hati-hati buat siapa? Ya orang kafir, orang musyrik, orang munafik itu. Kenapa? Karena udah tidak bisa baleni. Tapi kalau itu untuk orang beriman, insya Allah itu pertanda husnul khotimah. Kenapa? Karena dia tidak perlu merasakan sakaratul maut. Pak Joko, Pak Pur namanya bilangnya pengawasan itu kan, wah ngantuk-ngantuk itu gua digugah ternyata malah bablas itu kan, wah husnul khotimah. Dan enak, orang perlu ning rumah sakit. Ora perlu jadi tangisan warga, ora perlu dadak diwacake Yasin gitu. Karek dijunjung, ambulan pun siap Pak Pur. Ketoknya kaplingane nggih punenten to, sertifikat kaplingan nama Haji Purwanto. Anton ngeterke ya, karek kontak tukang duduke ya. Kula dilungi Pak Sidik sertifikat niku, yo tat jenengan. Masyaallah iki luar biasa iki. Bener-bener kudu siap-siap secepake kaplingan lho Pak kula ya. Karek dipake napa persiapan watazawadu fa inna khairaz zati taqwa. Cepatkanlah bekalmu, sebaik-baik bekal itu takwa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malaikat mencabut ruh mereka dengan keras, penuh kehinaan, dengan memukul wajah dan punggungnya. Maka itu awal pembukaan. Cara jenengan poso niku ndelok panganan sak pirang-pirangan pengen didahar-danten, ning gandeng pun andan pengen ndang mboten telat ning andan pembukaan sik ngombe sik, kurma sik siji napa loro, napa telu. Apa ya kudu ganjil, Mas? Mboten. Kalih yang saling sunai memang ganjil. Ya nek ganjil iku nggih setunggal napa 3 ngoten, ora terus 33 kesuwen gitu kan. Nah, terus niku nembe dengan salat, pembukaan pun rampung, nah mengke lanjut dah. Nah niki ngoten wong kafir iku kan pembukaan dikepruk sik. Paribasane kan ngoten, dipukul di muka dan di punggung. Itu nek basa Jawa sing paling gampang niku kan dikepruk. Blem. Metu mencelat rohnya. Bahkan nanti dalam hadis tentang kematian itu apa istilahnya muncrat nyebar Pak. Wus ngoten niku. Mboten medal nek wong Islam niku dudut iku kalau nalon. Sithik muga sithik digoceki itu digawa ning langit dunia, langit 1, nyuwun izin masuk, dibukakan, naik ke langit 2, langit 3, langit 4 sampai langit 7. Nah wong kafir ditutup, diel, ambiar, luk ya kados niki lho. Botol iki tutupe rada tak kendoni terus tak tutup. Bluk banyune mung mencerataken niku. Ini ngoten niku modelane. Hanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ya niku pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, adab barzah itu nyata. Makanya jenengan enten ormas nopo ngomong ke wah penegakan ini penegakan itu, tapi kemudian begitu ngomong ke adab kubur itu ndak ada. Niku gek ndang jenengan pamit dan gadah katean ndang ditoke, wah niku kula balik iki. Ndak akan ada kebaikan umat kalau di apa namanya diarahkan dengan model-model gitu, dengan akidah-akidah yang aneh itu. Sekedik lagi, mereka sudah memulai merasakan panasnya api neraka sebelum hari kiamat. Kemudian yang ketiga, adab itu akibat perbuatan mereka sendiri, bukan karena kedoliman Allah, tetapi karena amal buruk, kekufuran, kesombongan, kemunafikan yang mereka pilih selama hidup. Dan yang keempat, Allah itu maha adil. Karena Allah maha adil, maka tidak ada seorang pun hamba yang didoliminya. Bahkan jika ada dosa, itu juga karena kelakuannya sendiri. Makanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, seorang muslim harus paham dengan adanya barzah dan adab kubur dan fitnah kubur, maka kita harus hidup hati-hati. Hati-hati itulah yang disebut hakikat takwa haqqatuqatih. Sampai disebutkan atau dijelaskan oleh sebagian ulama, ibarat dengan melampahkan sebuah jalan, tendalan itu semebar enten ri, enten beling, enten watu, macam-macam, maka jenengan akan berjalan ora langsung digasak kabeh. Tapi jenengan kemudian lihat, oh barkok ini aku melompat rono, jangkah rono. Nah ngopo to Pak? Nah nek tak tabrak kabeh ngarepe beling, bar kuwi enek ri. Berarti kudu menggok rene sithik sono rono. Ngoten niku lho. Kados nek jenengan nomor gini kan bolong-bolong kan jenengan ingati sono ingati ngoten niku. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa niku mekaten menika. Nah, orang-orang yang
mendapati dirinya akan mendapatkan siksa yang pedih ketika kemudian salah jalan, maka dia akan memastikan dirinya berjalan hati-hati. Dan kehati-hatian jalan itulah yang disebut dengan takwa, dan takwa yang terbaik di atas ilmu yang terbaik didapat di majelis ilmu, di rumah di antara rumah-rumah Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.